Besti. Assalamualaikum Besti. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ya. Gue hari ini minder banget nih sebenarnya mau ngobrol sama narasumber gue hari ini. Kenapa tuh? Karena gue hari ini bakal ngobrol sama cewek, sama perempuan yang cantik banget, yang pinter, yang inspiratif deh pokoknya. Siapa tuh? Kita kenalin Mbak Lira, founder dari Jena and Kaya. Jena and Kaya. Halo Mbak Lira. Halo Mbak. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Kita sebelum ngobrol aku mau nyapa dulu ya besti-besti kita karena hari ini edisi khusus Ramadan. Buat besti-besti UMKM, aku mau ngucapin selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga puasanya lancar dan berkah. Seru ya? Iya seru banget ya. Baru kali ini Mbak kayak ngobrol kayak gini, podcast tapi yang rame gini. Berarti ini pengalaman pertama ya? Pengalaman pertama. Seru tapi seru. Mbak Lira, Ya. Udah enak-enak jadi pegawai BUMN yang diidam-idamkan gitu ya sama kita semua, sama orang-orang tua mungkin ya. Tapi kenapa akhirnya resign dan memilih buat jadi entrepreneur, memilih buat berbisnis? Oke, jadi aku mau kenalan dulu sama siapa? Besti ya tadi ya. Iya, Besti. Hai Besti. Oke, aku Lira Krisnadisa. Aku tuh sebenarnya founder dan posisiku founder dan CCO. Jadi kalau CEO-nya bukan CEO-nya suami aku. Aku CCO-nya. CCO itu Chief Creative Officer. Jadi kenapa aku memutuskan resign? Padahal kalau honestly dari 8 tahun aku jadi pegawai tetapnya baru 3 tahun gitu ya. Dari Kayak 5 tahun mengidam-idamkan jadi pegawai tetap, 3 tahun jadi karyawan tetap, terus udah resign gitu. Oke. Jadi awalnya karena disuruh suami resign karena ya biasa problematika ibu-ibu ya, susah cari pembantu gitu. Terus karena anakku jadi dititip sana sini gitu. Jadi akhirnya suamiku dari 3 tahun yang lalunya itu sebelum aku bikin Jena and Kaya emang udah nyuruh resign. Tapi kan kayak perdebatan yang sulit karena aku sangat menambahkan jadi pegawai tetap, wanita karir juga, dan udah biasa pegang uang sendiri. Itu saat itu harus resign gitu. Nah akhirnya 3 tahun kemudian itu posisinya juga ketika aku udah keluar SK pengangkatan jabatan bahkan Mbak gitu ya, aku malah memutuskan resign gitu. Karena sebenarnya itu alasannya sebenarnya keluarga, tapi cita-citanya juga waktu itu cuman ke suami, ya udah aku resign tapi boleh ya punya kegiatan. Tapi nggak tahu bakal sesibuk sekarang sih. Sekarang kayaknya juga banyak ninggalin anak sih. Oh, gitu ya. berarti sama aja. Tapi Sama ketika apa namanya resign itu udah tahu belum sih setelah ini tuh mau ngapain gitu? Udah tahu. Jadi ketika aku masih jadi pegawai pun aku memang udah suka jualan-jualan baju. Cuman waktu itu kan masih, misalnya aku pergi ke Bangkok, aku bawa bajunya terus aku jual gitu-gitulah. Belum create produk sendiri gitu. Ketika resign udah banyak sekali brand-brand yang aku lihat, maksudnya kayak oh ya gue mau ngapain tuh kayak sebenarnya nggak tahu mulai dari mana, cuman karena udah sering lihat oh ntar pengen bikinnya kurang lebih tes aku kayak gini, udah ada dalam bayangan karena sebenarnya fashion itu tuh udah jadi passion aku dari kecil gitu. Backgroundnya apa Mbak kalau boleh tahu? Aku tuh sekolahnya perhotelan dan S1-nya ekonomi, tapi sekarang emang lagi S2 di manajemen bisnis. Oh berarti gitu. Nggak ada yang nyambung nggak ada sekali nyambung sih sama fashion ya. Cuman gitu. memang ketertarikan di fashion tadi yang pada akhirnya tuh membuat Mbak Lira ini udah deh gue buka brand fashion gitu. Iya, jadi kesukaan aku terhadap fashion kayaknya udah konsisten dari kecil gitu ya. Dan itu akhirnya mungkin aku merasanya ini telat karena passionnya baru ditemukan umur 30. Maksudnya kayak oh bener nih gitu 30. Karena sebelumnya ya itulah ngikutin orang tua ya, jadi karyawan gitu ya kan. Idaman semua orang tua kan menjadi karyawan kantoran gitu ya. Kayaknya waktu aku resign juga itu jadi kayak pertentangan orang tua juga gitu. Almarhum orang tuaku juga gak setuju aku resign gitu, karena menurut dia cewek itu harus punya pekerjaan gitu. Tapi kan pekerjaannya seperti apa zaman sekarang kan macam-macam gitu ya. Nah udah akhirnya bukan cuman kantoran aja ya. Iya gitu. 2015 aku resign, di akhir 2015. 2016 aku bikin brand ini. Mulainya modalnya juga kecil sih. Kayak berapa, aku Mbak? punya sisa hasil, mungkin Mbak di kantoran tahu ya, ada SHU ya gitu. SHU-nya juga nggak banyak gitu, cuma 15 juta yang akhirnya aku
bikin jadi brand ini gitu. Enggak, bentar, 15 juta tapi udah memutuskan buat bikin brand gitu. Iya, so tahu banget kan. Iya, kalau dalam pikiran aku tuh kalau misalkan bikin brand mungkin kayak puluhan juta atau ratusan juta, Iya. tapi ini 15 juta tuh cara ngatur cash flow-nya tuh seperti apa gitu. Iya, dulu mungkin awalnya aku belanja masih sedikit-sedikit lah, kayak belanja baju untuk yang produksi 6 pieces 12 bertahap gitu. Tapi ya aku ngumpulinnya organik aja sih tanpa pinjam sana segitu. Alhamdulillahnya gitu. Jadi organik bener-bener dari uang itu aku kembangin. Jadi awal-awal udah bikin baju, terus kalau aku flashback belakang, belajarnya gimana sih pasti nanya kan. Iya. Belajarnya ya aku ikut ikut short course, workshop gitu-gitu. Kebetulan waktu itu rumah orang tua aku di Jakarta. Nah, aku lagi tinggal di Jakarta tuh waktu itu. Jadi resign aku pindah ke Jakarta ke rumah orang tua. Terus ya udah kebetulan rumah orang tua deket sama salah satu sekolah fashion di Jakarta. Ya, akhirnya di situ aku cari tahu di internet lah ya, maksudnya kayak free short course, free workshop, walaupun pada akhirnya aku ikut yang berbayar, aku ikut les private dan lain-lain untuk mengetahui gimana sih gitu. Berarti dari awal yang maksudnya ini uang 15 juta mau buat apa gitu ya, pada akhirnya tuh Mbak ikut kayak shortcut gitu supaya tahu mau dibikin desainnya seperti apa. Tapi sebenarnya udah dibikin duluan tuh bajunya, tapi kan melihat dari referensi yang akhirnya aku kembangkan gitu. Tapi di satu sisi aku merasa kalau aku mau serius di bidang ini, kayaknya aku harus tahu deh basicnya bikin baju itu kayak gimana sih, bikin koleksi itu kayak gimana, karena benar-benar aku dari nol banget kan, otodidak gitu. Walaupun suka terhadap fashion, tapi menurut aku untuk lebih serius kayak basic knowledge-nya harus tahu sih gitu. Oh, berarti kalau misalkan awal mau ngebangun bisnis itu tuh basic knowledge-nya harus tahu dulu menurut aku, karena gimana pun kan nantinya kita akan menjelaskan ke karyawan, ke tim gitu ya. Walaupun pada saat itu aku sendiri kan, tapi mungkin memang di awalnya itu sendiri ngapain aja Mbak? Maksudnya kayak apa aja tuh yang dikerjain, semua dikerjain aku sendiri? Aku semua dikerjain sendiri sih. Jadi waktu itu kan aku masih baru melahirkan ya. Jadi benar-benar aku apa-apa nyari dari ya thanks to sosmed, karena semuanya aku dapat di sosmed, kayak nyari label, bikin hang tag, packaging segalanya, sampai info pameran juga mungkin ya aku semuanya dapat dari situ kan gitu. Terus awalnya bikin Instagram, foto sendiri, ataupun kalaupun pakai model teman-temannya adek gitu ya, masih yang ya minim lah ya costnya gitu. Terus belanja bahan juga masih sedikit, jadi kurir berapa juga. Mbak pertama kali itu belanja bahannya itu, dan nyarinya tuh kayak apa? Kayak aku penasaran aja gitu kalau misalkan mau memulai bisnis, terus apalagi fashion gitu ya, kayak menentukan kainnya mau kain yang seperti apa. Terus kalau desain kan tadi kan udah tahu ya, terus habis itu short course. Nah, untuk kainnya sendiri tuh Mbak nyarinya seperti apa, atau aku hunting gimana? sendiri ke market gitu. Nah, kainnya hunting sendiri ke market. Dulu tuh karena kuantitasnya masih kecil, jadi si Jenna Kaya tuh dulu signature style-nya tuh kayak combine beberapa bahan dalam satu baju, jadi mix and match gitu. Cut and sew. Terus cut and sew, jadi bahan apa disatuin, dijahit gitu. Jadi dalam satu baju tuh bisa beda-beda. Nah, kalau sekarang kan mungkin itu 2016 sampai 2 tahun sampai 2020 lah mungkin ya. Sampai 2020 akhirnya pandemi itu ya, kenapa jadi kayak sekarang gitu ya kayaknya. 2020 pandemi, pada saat itu memang kita yang nggak boleh keluar rumah itu PSBB. PSBB nggak bisa keluar rumah, otomatis aku nggak bisa hunting dong, nggak bisa hunting bahan. Cuman bisa ngandelin bahan dari supplier dan katalog. Jujur aku karena mungkin belajar juga otodidak, aku tuh kurang bisa melihat bahan yang kalau cuma sepotong-sepotong kecil gitu. Kalau nggak lihat langsung tuh nggak bisa gitu. Tapi ya terpaksa, dan waktu itu udah punya tim 2 orang, tim desain gitu. Terus aku dibantu mereka. Terus aku, karena dulu juga berangkatnya aku dari dulu kan zaman kalau belum nikah suka jadi bridesmaid ya. Oh iya, nah, kalau jadi bridesmaid itu baju aku kadang-kadang suka ngelebihin yang mau nikah gitu, heboh gitu. Oh gitu. emang udah karena suka sama fashion terus gitu ya. Lebih heboh daripada pengantinnya. Iya, gitu. Jadi terus aku ingat, oh iya ya dulu kan ada payet-payet gitu. Terus akhirnya aku bilang sama timku, mungkin nggak ya kalau baju ini kita tambahin, karena kan dari awal tuh si Jenna Kaya tagline-nya udah uniquely wearable. Jadi nggak mungkin kalau jualan baju polos aja gitu kan. Harus heboh, harus ada sesuatunya gitu ya. Nah, akhirnya terus si beberapa timku di kantor cerita, Bu, banyak banget loh ini di sekitar kita tuh yang kehilangan pekerjaan. Ibu-ibu yang jobless atau yang suaminya, banyak banget lah era itu yang, kan banyak banget ya yang layoff, pengangguran ya. Akhirnya gitu aku bilang, ya udah, kebetulan ada beberapa ibu-ibu yang memang bisa aku kontak gitu ya, mungkin kenal lah ya, gitu. Akhirnya yang di sekitar situ. Iya, mau nggak sih bantuin gitu. Tapi mungkin diajarinnya sama aku dan tim untuk mayat. Awalnya cuma 2 orang gitu. Lama-lama, terus akhirnya aku gambling juga, karena pada saat itu koleksinya diluncurkan baju casual berpayet
ya orang pandemi siapa sih yang memakai kalau mikir logik ya Mbak Iya gitu. iya, Tapi karena kan ternyata ketika pandemi kebanyakan tuh orang kayak mau home kemana dress gitu Iya kan yang Aku dipakai sempat di ngeluarin rumah. home dress tapi nggak laku. Oh. Iya gitu. Bahkan waktu itu home set yang aku bikin itu bahannya beneran batik dari Solo. Aku seserius itu gitu menggunakan bahannya gitu, tapi nggak laku. Terus aku memang berkesimpulan akhirnya, oh ya memang kita nggak bisa nih jualan baju tanpa ada value-nya Oke. sama sekali gitu, ada keunikan sama sekali. Akhirnya ya udah aku coba bikin koleksi itu, satu koleksi casual yang ada payetnya walaupun gambling. Ternyata ketika diluncurkan koleksi itu laku. Kedua, ketiga aku bikin lagi laku juga gitu. Sampai sekarang akhirnya ya alhamdulillah laku, dan alhamdulillah si ibu-ibu yang tadinya Yang awalnya 2 orang ini sekarang alhamdulillah kita udah punya workshop sendiri gitu. Oh. Alhamdulillah untuk bidding ya gitu. berarti pemberdayaan perempuannya di sini ada banget ya. Alhamdulillah ya secara nggak langsung gitu, padahal nggak sengaja gitu. Tapi ternyata rezeki itu juga jadi rezeki aku juga sih sampai sekarang gitu. Rezeki orang lain itu Iya, menjadi ternyata rezeki. ada di aku juga ya. Quotes of the day. Kita alhamdulillah. Lila. Itu bukan sih yang Iya, ini yang kayak payetnya? gini. Ini kan handmade semua ya gitu. Mungkin kalau mau dibilang dari proses jadi 2 kali kerja, ibarat kalau di kita kan memang ada QC. QC-nya itu yang awalnya dulu cuma sekali datang dari penjahit terus keluar, sekarang tuh nggak bisa. Jadi kayak harus 2 kali karena datang baju di QC, keluar lagi ke tempat workshop payet, kita QC lagi. Jadi kayak 2 kali kerja. Tapi ya udah nggak apa-apa karena demand-nya ke situ ya alhamdulillah sih. Karena ada permintaan di situ jadi Iya. dikerjain gitu. Kadang ya. memang ketika kita memutuskan untuk mempunyai suatu brand, menurut aku harus menyeimbangkan antara idealisme kita sebagai desainer sama demand pasar gitu. Kan tadi Mbak Lira juga sempat mention tuh kalau misalkan udah resign tapi tetap aja tuh masih kayak ninggalin anak-anak gitu. Kita balik sedikit ke situ ya. Itu memang ada kesulitan gitu ya Mbak, ketika kita nih perempuan gitu, kita udah punya anak tapi masih harus bekerja, masih harus berbisnis. Itu memang ada kesulitan ya Mbak untuk perempuan atau buat Mbak Lira yang sebagai ibu rumah tangga gitu. Iya, dulu kan keluar kerja karena sering dengan anak, tapi itu kan jamnya pasti ya. Kalau sekarang menurut aku dari segi waktu, aku suka dengan anak aku. Misalnya contohnya sekarang nih ya, dari untuk pekerjaan kayak sekarang. Tapi sebenarnya waktu luangnya juga lebih banyak. Maksudnya aku bisa lebih banyak free time untuk mengatur waktu aku gitu, untuk nggak tiap hari, nggak yang rutin 9 to 5 aku ninggalin mereka, tapi aku bisa mengatur waktu. Ada kalanya aku sibuk, ada kalanya waktu aku juga lebih banyak untuk mereka gitu. Oh gitu. Yang penting kita punya support system sih. Berarti peran partner di sini juga penting banget ya. Iya. Partnernya dalam artian ya karena suamiku sama-sama kerja juga, partnernya kalau sekarang yang bisa bantu aku adalah driver dan suster di rumah gitu. Oke. Untuk nge-backup pekerjaan-pekerjaan itu tadi. Iya. Nah, Kak Lira, aku punya satu berita nih dari Jena and Kaya. Ini ada terinspirasi keajaiban pohon baobab Jena dan Kaya dan Rama Dauhan hadirkan koleksi yang bisa diwariskan. Nah Kak, dari sini aja, dari judulnya aja aku udah Aneh agak, gitu ya. Iya, kayak pohon baobab itu tuh apa dan gimana sih Kak? Ya jadi sebenarnya kalau koleksi heirloom namanya yang koleksi kolaborasi sama Rama Dauhan. Rama Dauhan itu by the way adalah seorang desainer Indonesia, desainer senior Indonesia. Kenapa aku pengen berkolaborasi sama beliau? Karena aku pengen banyak belajar juga tentang fashion yang sesungguhnya. Karena gimana pun aku otodidak dan dia benar-benar sekolah dari awal, dan banyak sekali hal-hal yang aku pelajari akhirnya dari kolaborasi ini. Pohon baobab itu mungkin aku secara detail itu lebih ke kayak inspirasi koleksinya sih, untuk warna, untuk siluet baju dan lain-lain gitu. Kenapa koleksi yang diwariskan? Karena pengen bajunya timeless sebenarnya gitu. Nah, begitupun dengan koleksi Jena and Kaya, kenapa banyak yang polos, terus banyak yang nggak terlalu on trend, maksudnya tetap mengikuti tren tapi tetap diadaptasi juga dengan gaya yang tidak terlalu on trend biar timeless. Supaya bisa disimpan lama. Nah, aku nggak mau produk aku itu hanya cuma sekali 2 kali pakai terus udah di pre-love atau dikasih orang gitu. Sekarang kan ada ya pre-love market. Iya, betul. Ada yang pre-love gitu. market gitu. Nah, karena gitu. Modelnya terlalu namanya udah nggak musim, udah deh nggak pakai lagi gitu. Kalau aku ngeliat Jena and Kaya tuh kayak satu baju aja tuh bisa dipadu-padankan dengan segala outfit gitu loh. Kayak misalkan outernya dia bisa kayak yang formal atau non formal. Iya, itu berangkat dari aku yang memang dulunya karyawan kali ya. Aku memikirkan ketika aku jadi karyawan terus ada after hours ada acara, aku kayaknya nggak perlu ganti baju. Nah itu juga jadi konsep si Jena and Kaya sendiri sih. Jadi aku pengennya bajunya memang fungsional gitu, disimpan lama gitu-gitu sih. Mungkin bisa dibilangnya bisa lebih efisien juga kali ya.
Oke, supaya nggak itu tadi ya, nggak Iya. sekali pakai, tapi sekalinya punya tuh bisa dipakai lama gitu Dan ya bisa Kak mix ya. and match untuk ke berbagai acara juga gitu. Kak, tadi kan kita sempat nyentil sedikit tuh yang soal pandemi gitu ya. Dari pandemi itu tadi kan menurut aku customer tuh sekarang bergeser gitu dari yang awalnya mereka suka beli offline, terus habis itu sekarang mungkin mereka lebih ke online gitu. Iya. Nah itu impactnya buat Jena and Kaya tuh gimana sih? Ataukah lebih banyak yang beli online atau offline? Kalau offline sekarang udah ada 20 Iya, store ya ongoing Kak kita ya? ada 20 store. Jadi kalau ngomongin pandemi buat Jinain Kaya itu berkah ya, berkah banget. Jadi kita tuh 2019 JFW pertama, terus 2020 awal kebetulan ada seseorang yang datang ke kita untuk bikin offline store. Jadi offline store pertama kita memang bukan flagship store kita, tapi kita berpartner gitu. Sampai sekarang kita mungkin ada beberapa partner juga di beberapa kota di Indonesia yang akhirnya bekerja sama kita. Jadi ketika pandemi online tetap jalan, tapi ternyata offline store ini lebih jalan gitu. Jadi karena menurut aku kultur orang Indonesia, customer Indonesia masih pengen tetap cobain bajunya langsung gitu. Oh iya. Gitu. Oke, pada saat itu kan mungkin di Jabodetabek sangat tight ya gitu peraturannya, tapi kalau kita mau ngomongin ternyata di luar sana orang masih bisa even tuh misalnya di Gojek atau apa, tapi mereka masih bisa datang Tidak ke seketat store di walaupun sini ya? dibagi sesi kali ya per berapa orang dibatasin. Tapi nah pada saat pandemi ini tumbuhlah partner-partner sampai sekarang gitu. Oh gitu, tapi berarti dari pandemi itu tadi memang ada impactnya ya ke Jena and Kaya. Nah tadi kan sempat ada JFW ya, Jakarta Fashion Week. Terus kemarin aku dengar Jena and Kaya itu jadi salah satu jenama yang bisa masuk di Paris Fashion Week. Iya, Satu iya. dari 8 jenama yang bisa masuk ke Paris Fashion Week. Iya. Aplaus dulu. Itu gimana Mbak? Kok bisa sampai pada akhirnya tuh dari yang awalnya tadi resign, terus habis itu agak sok tahu gitu ya, Iya bisa dibilang kayak gitu, ngebangun bisnis dengan keberaniannya itu sampai pada akhirnya tuh bisa dikenal dibawa ke Paris Fashion Week gitu. Itu gimana perjalanannya? Oh ya, jadi balik lagi ke 2016, aku bangun bisnis 2 tahun pertama tuh aku sendiri banget. Jadi ikut pameran apa. Aku tuh orang seneng nyoba. Jadi pameran mau laku nggak laku aku tetap ikutan karena aku mencoba. Nah 2 tahun kemudian dari 2018 suamiku tuh ikut membantu. Akhirnya kan dia nanya mana sih laporan keuangannya apa segala macam. Ini Excel doang manual. Terus uangnya mana? Jadi nggak balance uang dengan laporan entah kemana aku nggak jelas. Akhirnya dia bantuin. Nah dari situ pertama kita bikin website dan lain-lain gitu ya, e-commerce dan lain-lain. Sampai akhirnya aku juga 2017 bersama Kementerian Koperasi pergi ke Jepang, ikut expo di sana. Terus tiap tahunnya ada lagi sama kementerian lain, mungkin aku ke Moskow gitu lah. Akhirnya aku konsistensi membangun relationship sama kementerian di Indonesia gitu. Nah sampai akhirnya kemarin aku pergi ke Paris juga. Alhamdulillah terpilih. Itu juga melalui kurasi sih Mbak. Jadi bukan langsung gitu enggak, tapi aku ada kurasi yang harus Ada dilewati. perjalanannya sebelumnya Iya, ya? interview sama agensi di Paris dan lain-lain. Ya alhamdulillah kemarin hasilnya baik karena beberapa buyers dari beberapa negara juga datang mengunjungi booth kita dan sudah mengirimkan mereka maunya yang mana koleksinya, dan kita udah sampai proses pitching ya untuk inquiry-nya gitu. Berarti di sana tuh pameran atau ngikut fashion show-nya gitu? Kebetulan kemarin showroom. Jadi showroom itu trade show untuk ketemu buyers dari berbagai negara. Oh gitu. Tapi kalau Jena and Kaya sendiri kayaknya kalau di dalam negeri udah sering ya fashion show ya Kak? Iya, Mbak ya? alhamdulillah. Oke. Nah, kalau kita ngelihat sekarang nih Mbak Lira nih di Indonesia gitu ya, alhamdulillah tuh sekarang udah banyak kayak brand-brand lokal gitu, modest fashion lokal gitu, banyak jenamanya gitu kan. Di satu sisi aku bersyukur gitu karena mungkin Indonesia sendiri itu udah punya brand gitu loh. Tapi mungkin untuk Mbak Lira nih yang sebagai pebisnis mungkin ada kayak ngerasa ada persaingannya makin ketat makin gitu ya. ketat atau gimana gitu. Nah untuk ngatasin itu gimana sih Kak supaya bisa kayak tetap survive gitu loh di persaingan yang menurut aku makin kesini makin ketat karena insya Allah makin banyak gitu. Iya, jadi kalau misalnya mau dibilang untuk ready to wear atau modest brand gitu ya, competition-nya is very tight gitu. Jadi sampai kemarin pun ketika kita di Paris, kita ada brand fashion gitu, ready to wear dan aksesoris. Justru yang lebih terlihat mencolok itu aksesoris karena mereka niche market, sedangkan kita ready to wear sangat banyak gitu ya. Di sana pun dari berbagai negara juga sangat banyak. Nah, apa sih yang tetap bikin kita sustain sampai sekarang? Yang pasti konsistensi. Jadi dengan keadaan apapun, mungkin sekarang kita ketahui bahwa banyak sekali price war gitu ya.
kita tetap harus konsisten di market kita. Jadi ketika once nanti punya brand, bikin brand, kita harus nentuin dulu yang awal adalah marketnya mau apa, A, B, C, B plus, B dan lain-lain gitu. C even sekalipun it's okay gitu. Yang penting jelas dulu marketnya, produknya mau seperti apa. Konsisten produk juga harus jelas ya. Artinya konsistensi untuk dari bahannya atau apa gitu. Iya, quality, konsistensi dalam develop produk. Jadi yang kayak aku bilang, nggak bisa idealisme terhadap diri sendiri aja, tapi harus dengerin apa kata market. That's why JNN Kaya rutin juga bikin kuesioner, dan mungkin sekarang kita udah punya community di beberapa kota, jadi kita sering adain juga ngobrol-ngobrol atau gathering ya sama mereka untuk kita mendengarkan apa sih maunya mereka, apa sih saran dan mereka untuk kita gitu. Itu juga penting. Oke. Terus juga kalau ketika lagi down, seringkali pengusaha itu down ketika dihadapkan pada situasi yang sulit gitu. Nah, usahakan tetap konsisten. Jadi program jualan juga harus konsisten. Misalnya, oke, gue dalam setahun ini punya 12 kali launching. Ya udah konsisten apapun keadaannya menurut aku ya, walaupun nanti di tengah-tengah ada apa, tetap karena market melihatnya sekarang kan tetap yang pertama itu sosmed yang dilihat. Iya. Kalau kita nggak punya sesuatu yang baru, menurut aku mereka juga ibarat kita nggak akan kedengeran sama mereka. Jadi market tuh selalu pengen yang baru. Nah, gitu. unique selling point-nya kalau dari JNN Kaya sendiri tuh apa sih, Mbak? Mbak? Jadi kalau sekarang otomatis di embellishment, kayak ini namanya embellishment, kayak yang payet handmade, itu ya. Itu ada bordir macam-macam sih, tapi di setiap baju kita selalu ada embellishmentnya gitu. Jadi kita nggak pernah. Nah, tapi balik lagi ke baju, kita punya beberapa kategori sebenarnya. Jadi ada kategori JNN Kaya Privé, JNN Kaya Official, sama JNN Kaya Essential. Essential itu untuk menampung orang-orang yang memang suka bajunya basic, polos. Oh gitu. Iya. Tadinya sebenarnya niatnya untuk melengkapi, misalnya JNN Kaya punya outer, oke, dalamannya aku pengennya si JNN Kaya Essential. Terus harganya juga lebih affordable. Jadi di sini aku pengen juga memfasilitasi yang mungkin budget gue buat beli satu baju misalnya 200 sampai 300 ribu. Oke, JNN Kaya punya nih. Yang essential itu yang tadi. Essential, boleh dipilih essential. Atau orang-orang kan ada banyak juga market yang nggak suka baju-baju dengan embellishment seperti ini. Yang heboh lo gitu. boleh pilih sukanya ini, yang simple gitu yang ya. Simple gitu. Boleh pilih di sini. Terus JNN Official ya udah sesuai DNA kita. JNN Kaya Privé itu untuk memfasilitasi yang baju-baju show gitu. Kadang berawalnya dari baju show itu sebenarnya tadinya nggak akan aku jual, jadi untuk showcase doang. Tapi ternyata fashion show gitu ya. Tapi ternyata orang suka, ada pengen beli. Akhirnya kita bikin juga di situ gitu. Berarti head to toe ada pengennya semua begitu ya gitu. Karena di sini juga ada sepatu, ada hijab juga. Berarti benar-benar head to toe tuh pengennya keluar toko tuh udah langsung pakai gitu. Pinter ya. Jadi kayak pas ya pasti pinter lah. Jadi pas kita masuk gitu ke tokonya JNN Kaya, kayak beli outernya, terus kayaknya ini bagus deh kalau pakai celana ini, dalamannya ini deh. Jadi bener-bener pulang-pulang tuh udah komplit, udah bisa langsung dijual gitu ya. Itu juga menjawab apa kata customer sih lebih. Mbak, jual dong yang polos, karena ternyata aku suka butuh nih buat misalnya, karena juga customer aku tuh mostly banyak yang berprofesi ya, kayak PNS, dokter gitu. Mereka kadang butuh buat praktek tapi nggak mau yang terlalu heboh, tapi tetap pengen pakai baju JNN Kaya. Oh ya udah, bisa pilih di sini gitu. Ada nggak sih kalau misalkan yang suka banget sama JNN Kaya tuh namanya apa? Ada nggak sih? JK Darling. Oh, JK Darling. Mau dong jadi JK Darling. Ada yang mau nggak jadi JK Darling ya? Iya, akhirnya itu nggak sengaja jadi community gitu. Si JK Darling itu di tiap kota yang ada JNN Kayanya, JK Darlingnya pasti ada. Setiap kota pasti ada JK pasti Darlingnya. Oke. Gitu. Kemarin itu aku sempat scroll JNN Kaya karena aku tahu tuh ada Privé, terus ada kayak JNN Kaya, JNN Kayanya memang yang signature-nya, terus habis itu ada yang essential. Nah, aku paling suka di essential nih karena aku memang suka sesuatu yang simple. Kayak baju-bajunya yang garis-garis, itu aku suka di situ. Nah, kemarin itu sekalian aku nyari buat Lebaran, karena kan ini udah mau Lebaran, dan JNN Kaya nih punya beberapa koleksi yang Raya Collection ya, Mbak ya. Jadi kalau untuk khusus Raya Collection untuk baju Lebaran kita punya 3 volume. Yang satu Pre Raya Collection yang tahun ini yang kolaborasi sama Karama Dauhan. Terus
Raya Fall 1 sama Raya Fall 2. Sebenarnya Raya Fall 2 itu untuk baju mudik sebenarnya. Kenapa kok ada khusus baju mudik? Kepikiran banget ya. Iya, maksudnya kayak oke, dipakai baju lebaran tuh pas habis selesai lebaran yang agak show gitu ya, bahasa aku ya. Jadi Raya Fall 1 biasanya itu untuk yang hebohnya untuk di hari pertama. Nah, tapi si Raya Fall 2 yang tadinya niatnya buat mudik, orang tuh senang juga ternyata untuk dipakai di hari kedua. Tahu sendiri ya, ke Indonesia kan harus 5 hari baju baru ya. Iya, benar. 5 hari baru selesai lebarannya. Iya, jadi ya udah deh. Yuk boleh deh, gue bikin juga deh gitu. Jadi yang tadi buat mudik, buat santai-santai habis mudik, ternyata Mbak nggak bisa, ternyata ini aku bisa juga pakai buat hari kedua. Oh ya oke lah gitu. Wah, jadi dipikirkan lah ya. Mbak Lira ini benar-benar bisa melihat sedikit peluang itu ya. Maksudnya kayak orang kepikiran kayak oke, buat lebaran hari pertama gitu. Tapi ternyata difikirkan sampai yang buat mudiknya pas perjalanan ya berarti ya. Terus habis itu untuk lebaran keduanya. Benar, makanya si Janaka ini punya produk untuk yang menswear sama kids juga gitu. Oke. Nah, kalau kita ngomongin lebaran Ramadan gitu ya, kita ngomongin omsetnya lah, boleh lah ya. Itu pasti permintaannya makin tinggi gak sih Mbak kalau buat Jan NKY sendiri gimana? Ya, jadi kalau misalnya mau bilang walaupun di tiap tahunnya kita udah tahu nih grafiknya mana sih yang turun, mana sih yang naik gitu ya, tapi pasti kalau di lebaran itu udah pasti momen kita panen lah ya gitu. Jadi otomatis dengan kita juga naikin naikin inventorinya juga, stoknya juga kita naikin, otomatis omset juga mengikuti lah ya gitu. Itu udah disiapin dari beberapa bulan, karena kan setahu aku tuh kalau misalkan orang-orang mau nyiapin lebaran aja gitu, itu tuh bisa sampai 6 bulan sebelumnya, 3 bulan sebelumnya. Nah, kalau Jan NKY 6 bulan sebelum dari desain puasa. ya. Iya. Bahkan kita launching 2 bulan sebelum puasa. Dan itu langsung sold gitu atau PO? Beberapa ada PO. Beberapa ada PO ya. Jadi memang sudah Tapi dipersiapkan mostly ready sih. sedemikian rupa ya Mbak ya, dari 6 bulan sebelumnya. Karena kan year to date kita lama-lama bisa baca ya. Oh, tahun lalu begini, berarti tahun depan harus begini gitu. Bisa belajar dari data. Nah, kalau tantangan buat buat bestie-bestie UMKM kita di sini mungkin ya yang aku tahu tuh mereka bisa nih jualan, tapi gimana ketika banyak orang yang demandnya banyak gitu, permintaannya lagi banyak gitu, mereka bisa penuhin atau enggak? Nah, untuk mengantisipasi itu gitu ya, menurut Mbak Lira tuh seperti apa sih supaya demandnya ini tuh terpenuhi gitu? Maksudnya permintaan banyak, tapi aku tetap harus penuhin gitu. Iya, begitupun aku aku selalu berangkat dari data ya. Maksudnya tahun lalu kita harus naikin berapa persen nih untuk ke tahun sekarang gitu. Begitupun dengan pertumbuhan offline store, pertumbuhan mungkin di online. Itu aku punya tim sendiri yang menganalisis dan menyediakan datanya sih. Gitu. Aku ada tim sales sendiri. Sekarang ya gaya ya. Dulu kan sendiri ya. Semua dikerjain. Dulu katanya model sendiri gitu ya. Kan biar hemat. Makanya 15 jutanya jadi cukup. Oh iya, 15 juta itu jadi cukup karena semua dilakukan sama Mbak Lira sendiri. Betul. Sekarang udah jaga punya berapa pameran tim? sendiri. Sekarang 80. Sekarang 80. Dari 2 jadi 80. Gitu. Jadi guys, sekarang ngomong ada tim sales yang analisis yang ada tim saya tuh. Kalau ngubungin Mbak Lira itu sama tim saya tuh. Iya kan? Udah bisa agak sama ya kita ya. Dulu aku sendiri ya nyambi jadi kurir jadi. Tapi ada perjalanan panjang sebelum ke situ, gak langsung enak. Jadi kurir dulu, dari model dulu, jadi finance-nya juga diurus sendiri. Jaga pameran, jadi SPG ya. Terus masih ngurus anak juga. Iya, kadang anak-anak dibawa juga. Dulu adekku suka bantu sih, tapi anak-anak juga suka aku bawa ke tempat pameran gitu. Tapi alhamdulillah omsetnya habis sama jajannya anak-anak ya awal-awal ya. Karena jajannya di mana gitu, emaknya jualan di bawah, anaknya jajan. Oh ya udahlah. Tapi Mbak Lira ini sangat menginspirasi saya loh. Kenapa? Bahwa tidak semuanya instan ya. Iya, yang tidak semuanya enak itu tidak semua enak. Bener. Gitu. Dan yang 8 tahun resign itu tadi loh. Wah gila ya. Sun ya. Aduh, ada atasan saya Mbak di sini. Iya, jadi kalau buat aku ngalamin ya kayak Mbak gitu, tapi ya dulu jadi pegawai gitu. Dulu tuh cita-citanya waktu jadi karyawan juga aku maunya jadi staff aja, nggak mau jadi atasan. Jadi ketika mau keluar dari resign itu sebenarnya aku udah terima SK kenaikan jabatan. Itu sebenarnya antara aku takut naik jabatan lalu memberikan diri resign atau enggak sih sebenarnya. Ya alhamdulillah sebenarnya rezekinya datang bersamaan, tapi aku lebih memilih oh yaudah deh aku mengurus keluarga aja sampai sama nantinya aku punya kegiatan. Ya nggak nyangka bakal gini ya, maksudnya dulu kan ya udah paling jualan dari rumah gitu-gitu sih dalam bayangan aku, tapi ya semakin dijalanin dan sebenarnya ketika aku short course atau les dan aku pameran
itu juga nambah relasi sih sebenarnya, nambah teman, nambah info. Iya, iya. Aku ingat banget dulu Kementerian Koperasi juga mensponsori aku untuk pertama kali pameran di Muslim Fashion Festival di MUFES di JCC. Oh iya. Mufest tahun 2023. Yang pertama banget Oh, deh yang pertama pokoknya. banget. Pertama banget. Itu kebetulan kan ada temanku di sini. Iya. Gitu. Jadi dia ngasih pameran terus aku nyoba, dari situ aku jadi kenal tuh orang-orang kementerian dan lain-lain gitu. Ngomong-ngomong Relasi soal penting. relasi itu sangat penting ya, sampai akhirnya bisa kemana-mana gitu ya Mbak ya. Nah waktu itu Jena N Kaya juga katanya pernah ke Korea ya, ini ada beritanya. Iya. Hadir di Festival Korea Selatan. Tahun lalu. Jena dan Kaya kenalkan budaya Indonesia lewat fashion. Biasanya orang Korea nih yang kenalin kita, sekarang kita dong gantian gitu ya Iya dong, kenalin ke iya. Korea ya. Jangan mereka mulu gitu Iya, kan. bisa kita yang beli ya. Jangan mereka mulu yang ngeracunin kita harus bisa ngeracunin mereka juga nggak Iya, sih? gantian ya. Itu gimana? Pameran di sana atau gimana, Mbak Iya, Lira? itu kebetulan festival ya, Festival Indonesia Seoul gitu. Walaupun teman-teman lain, brand lain banyak yang bawa batik, tapi alhamdulillah tetap di sana kita ada penjualan lah gitu. Karena mereka sangat, orang luar itu nggak orang luar sih, maksudnya ketika kita bawa produk kita keluar, mereka juga sangat menghargai. Apalagi ketika aku kenalkan bahwa value brandku ini semuanya handmade gitu. Jadi kayak embellishmentnya itu tuh handmade, masih dikerjakan bukan pakai mesin gitu. Ada story-nya lah di Ada situ ya, story-nya, bukan cuman betul. jual produk aja gitu, Iya, tapi iya. di balik semua itu tuh Iya. value-nya sih, Value-nya ada, narasinya itu tadi ya, terutama story-nya ya. ketika di sana di Seoul, di Paris, ketika mereka tahu itu handmade, mereka sangat tertarik ya gitu. Salah satu misinya si Jena N Kaya itu kan pengen memberdayakan perempuan sama membuat wanita itu percaya diri dari fashion. Apakah itu tadi yang dimaksud sama Mbak Lira soal story-story itu tadi? Iya, secara nggak langsung itu jadi sesuatu yang relatable ya gitu. Awalnya memang ya udah aku jualan baju aja, yang baju yang bagus, sehingga orang mungkin kalau sekarang bahasanya senang OOTD lah gitu ya. Tapi kan dulu ketika si Jena Kaya lahir belum ada tuh bahasa itu ya. Jadi ya udah aku cuman menyalurkan ide aku dan tes aku ke sebuah baju gitu ya, menjadi sebuah baju gitu. Nah, ketika akhirnya berhubungan sama pemberdayaan wanita itu secara nggak langsung mungkin akhirnya jadi nyambung gitu sama memang si Jena Kaya ini memang dari wanita untuk wanita gitu tadi. Dari wanita untuk Iya, wanita. dari wanita untuk wanita. Tapi sekarang plus pria ya. Oh, karena ada Pria adalah penyokong dana. suami ya maksudnya ya. Dan drivernya juga pasti cowok dong. Jadi harus mereka juga dibajuin kan. Gitu. Iya benar. Dibajuin. Gitu. Oh gitu. Oke. Mbak, aku melihat nih si Jena N Kaya ini udah sesukses ini gitu. Dari Ya, awalnya amin. yang tadi itu kan 2 orang terus bisa 80. Satu orang. Oh, satu orang. One One man dua show orang. ya. Oh, iya. 1, 2 terus jadi 80 gitu ya. Bisa jadi sesukses ini. Gak mungkin tiba-tiba kayak yang tadi diceritain, pasti panjang Iya. gitu perjalanannya gitu kan. Nah, apa sih Mbak tantangan terbesar? Kita pengen tahu juga nih yang pahit-pahitnya. Kalau tadi kan yang manis-manisnya Iya. gitu kan. Kita pengen tahu juga dong yang agak pahit-pahitnya itu tadi. Apa sih? Yang tantangan terbesar sebetulnya SDM ya. Ketika aku sekarang sudah punya karyawan ya. Tapi kalau balik lagi ke dulu, yang pasti kejadian pahit mungkin bukan agak lagi sini. Aku pernah gagal produksi 1.200 piece. 1.200. Ya, itu apa? nilainya Baju atau lumayan. apa? Itu baju, semuanya baju. Jadi waktu itu aku showin di JFW dan itu gagal semua. Padahal aku udah pede ya. Oh, kalau di showin udah pasti laku. Dan waktu itu privé lagi. Jadi lumayan lah HPP-nya. Aku gagal. Yang gitu. premium ya berarti ya. Lumayan lah. Terus ya alhamdulillah, tapi tetap kita jual dengan kondisi reject. Alhamdulillah customernya masih mau, dan itu mungkin sekitar 80% laku lah gitu. Alhamdulillah ya gitu. Tapi kan tetap kita kasih harga reject gitu. Sekarang pun tahun ini baru aja saja terjadi 800 piece gagal gitu. Kenapa? Padahal itu koleksi raya ya yang gue yakin nih pasti, dan itu best seller lah gitu. Ya biasa ya, again SDM lah gitu. Jadi tantangan terbesar adalah SDM menurut aku gitu. Dan kalau lainnya buat Jena N Kaya adalah sourcing material, karena beberapa material mungkin kalau untuk fabric semua packaging dan lain-lain itu kita lokal. Tapi untuk kayak seperti embellishment gini, untuk payat itu beberapa kita masih import gitu, karena kualitas di sini mungkin belum menurut aku belum semumpuni di sana gitu. Jadi sebagian aku masih, yang itu pun jumlahnya juga sangat terbatas ya. Kadang kita juga harus mengganti yang awalnya apa jadi apa, karena untuk pengiriman dan sebagainya juga masih ribet gitu. Tapi most of the
semuanya most of all Yang paling sih, SDM ya, sih. SDM. Nah, terus buat ngatasin itu sekarang udah ada, maksudnya caranya gimana untuk mengatasi masalah itu? Ya, gitu? sebenarnya tuh di Janakaya tuh ada 3 divisi ya. Ada kita ada HR, finance and HR, terus ada R&D itu apa, research and development, production, terus ada marketing dan marketing creative sales. Nah, terkadang untuk dengan menurut aku yang dulu ya one man show, apa namanya, jalur komunikasi itu jadi sulit sepanjang ini. Oh, karena dulu dilakuin sendiri. Karena dulu gitu. sendiri, apa-apa sendiri, langsung keputusannya langsung. Nah, kalau sekarang karena banyak sekali jalurnya, mungkin jadi lumayan sulit gitu. Tapi itu yang memang aku harus belajar mungkin. That's why aku ngambil kuliah lagi ya, karena itu tantangannya buat aku sih. Sehingga ya pasti ada aja kegagalan dari misalnya miscommunication atau apa gitu sih. Dan kalau apa ya, tantangan lainnya sih kayaknya aku jalanin aja sih kayaknya. Jalanin aja Iya, ya. let go aja. Gagal produksi ya udah, mungkin rezeki yang itu bukan rezeki aku. Aku pikir gitu. Ya walaupun nyesek ya gitu, tapi ya udahlah, mungkin itu bukan rezeki aku yang sisanya gitu. Terus yang Jana Nkaya ini aku ngeliat tuh beberapa kali banyak kolaborasi gitu kan dia Mbak Lira ya. Nah, itu tuh kenapa sih Jana Nkaya tuh sering banget apa namanya melakukan kolaborasi gitu? Apa kayak nggak takut gitu, apalagi kolaborasinya tuh dengan yang sama-sama fashion gitu loh. Apa nggak takut? Itu kan saingan gitu. Kenapa berkolaborasi? Banyak sih yang nanyain itu. Tapi sebenarnya menurut aku, selain kolaborasi ini jadi program tahunan. Jadi aku sekarang dalam 1 tahun itu punya program aktivasi marketing activation, di mana memang karena aku melihat kolaborasi itu bagus. Jadi ibarat dari kolaborasi itu kita punya customer 1.000, tapi dengan melakukan kolaborasi bisa jadi 3.000 karena menyatukan 2 brand atau 2 kita exposure dengan KOL atau artis gitu. Menurut aku jadi lebih luas marketnya. Nah, apa namanya, selain juga akhirnya kita masukkan ke program tahunan gitu ya. Selain market kita jadi lebih luas, mungkin kita bisa melahirkan produk yang lebih fresh, ya kan, karena menyatukan 2 DNA gitu ya. Menurut jadi aku satu. Tapi Jana Nkaya-nya tetap ada ya di situ ya. Tetap harus. Jadi misalnya dengan brand DNA kita apa, DNA dia apa, itu disatuin, gak boleh saling ngilangin gitu. Kalau sama KOL atau artis, mereka lebih ke mungkin sebagai marketing kita, membantu exposure dan lain-lain gitu. Oke. Nah, kalau kedepannya kira-kira mau ada kolaborasi atau inovasi-inovasi yang lain gak sih Mbak Lira? Iya, untuk kedepannya kolaborasi pasti ada. Kita juga udah dealing dengan beberapa pihak, maksudnya kayak artis kayak gitu-gitu. Untuk selanjutnya sih mungkin kita mau mengeluarkan lifestyle collection ya, kayak tas gitu-gitu. Karena memang tapi ini udah ada sepatu? Iya, sepatu udah ada. Tinggal tas nih, karena kayak tas. aksesoris kayak bros gitu kita udah ada gitu. Scarf juga gak nyangka yang tadinya tuh cuman iseng aja gitu. Ya udah nambahin yang penting ada di toko. Tapi ternyata ini jadi kayak top 2 kita penjualannya gitu. Yang pertama apa? Tetap top. Atasan, terus habis itu yang kedua hijab, scarf gitu. Yang ketiga bottom, celana bawahan lah gitu. Oke. Berarti ke depan mau ada bag sama insya Allah perfume sih pengennya. Perfume ya. Tapi kalau untuk buka store lagi? Store lagi ada ongoing, kita ada 3 store lagi yang akan buka. Dan masih dalam proses dealing, juga ada beberapa di Sulawesi gitu. Karena Sulawesi kita belum ada kan sekarang gitu. Di Jakarta, terus di Sumatera, sama di mana lagi? Kalimantan, Aceh, Sumatera, Sumatera, Jawa, Kalimantan udah. Tinggal Sulawesi. Sama Bandung, sama Jakarta, Indonesia Timur kali ya. Indonesia Timur. Oke. Ambon gitu kali ya. Kita aminkan bersama-sama kreatif. Amin. Mbak Lira, karena kita lagi ada di insting nih, di inspirasi penting. Aku pengen Mbak Lira kasih sepatah 2 patah kata gitu buat bestie-bestie kita gitu, supaya mereka tuh lebih kayak semangat gitu buat apa namanya, buat berusaha, buat apa namanya, buat berbisnis gitu. Kira-kira apa Mbak Lira? Apa ya, buat aku, saran dari aku adalah jangan takut mencoba walaupun kita nggak tahu harus gimana, karena itu yang aku alamin sendiri ya gitu. Aku mencoba hal yang memang bukan basic knowledge aku gitu. Jadi ternyata bisa setelah dijalanin gitu. Karena apalagi sekarang sosmed udah banyak, ilmu tuh kita belajar nggak harus sekolah dulu. Itu pasti bisa sih, teman-teman pasti bisa lah ngejalaninnya. Yang penting serius, konsisten. Kalau misalnya lagi ibarat penjualan lagi turun, ya udah jangan lesu, tetap semangat gitu. Karena gimana? Ya di setiap tahun kan pasti ada grafik turun, grafik naik gitu.
gitu sih, dan harus terus belajar sih. Serius, konsisten dan terus belajar. Mbak Lira, founder Jena and Kaya. Jena and Kaya. Senang. Hari ini pokoknya super senang banget karena aku ada kesempatan buat ngobrol langsung sama founder Jena and Kaya, Mbak Lira. Karena udah cantik. Ya Allah. Iya kan, cantik dong. Cantik dong. Cewek soalnya. Udah cantik, inspiratif, dan insya Allah soleha. Amin. Makasih banget Mbak Lira udah mau ngobrol sama aku hari ini, udah mau berbagi inspirasi buat kita semua yang ada di sini, buat bestie-bestie UMKM kita. Amin. Terima kasih Semoga sama-sama. Jena and Kaya terus bisa berinovasi, terus bisa terus ada gitu loh, terus ada Jena and Kaya beberapa tahun ke depan, Amin, 8 tahun ke depan, 10 tahun ke depan sampai Amin. seterusnya. Karena aku cita-citanya pengen Jena and Kaya ini diterusin sama anakku. Oh gitu. Iya, aku pengennya ngasihnya legacy ya gitu. Oh, nurunin perusahaan gitu ya, Betul. kayak di drama-drama Korea Iya. gitu ya. Jadi kayak Amin. Makanya pengennya manjang, pengennya bukan hanya sebagai hobi eksistensi gitu enggak. Karena ini memang aku jalannya serius, pengen ngasih buat anak-anakku. buat Dek Jena sama Dek Kaya. Kayak Jena ya, karena Jena. yang nurun ke aku kayaknya Jena sih. Kalau Kaya tuh sorry perempuan juga. Semuanya perempuan, Semuanya anakku perempuan. 3. Jena, Kaya, Raya. Raya. Oke. Dan akan diteruskan pengen ya, amin, diterusin amin. ke anak ya. Oke. Kita doakan semoga bisa gitu ya. Amin. Oke. Terima kasih. Sama-sama. Pokoknya aku seneng banget hari ini bisa ngobrol sama Mbak Lira karena sebenarnya sebagai Kak Lira pernah jadi pegawai dan sekarang Iya. aku masih jadi pegawai gitu. Aku Jadi tuh suka relate kayak, ya. relate dan aku agak suka bisnis gitu. Aku lagi bikin hamper sekarang, bukan promo ya, tapi Iya. tapi lagi bikin bisnis dan aku tuh kayak berpikir gitu, gimana sih caranya kalau misalkan selama ini kan aku masih ngambil di tempat orang Iya. gitu kan, masih ngambil jadi reseller orang. Dan gimana sih kalau caranya tuh aku punya brand sendiri, terus cari kainnya, terus cari desainnya, packagingnya gimana, terus pemasarannya gimana. Itu tuh kayak sesuatu hal yang berkecamuk di pikiran aku di awal dan akhirnya tuh aku takut untuk cobain dan ya udah gini-gini aja gitu. Iya, tapi trust me kalau masih kerja dan punya sampingan rata-rata itu nggak akan bisa fokus jalan gitu. Aku juga dulu ketika nanya-nanya sama temenku yang udah jalan duluan punya brand, dia bilang ya lu keluar kerja aja dulu karena percuma gua ngasih tahu lu sekarang itu nggak akan masuk sepenuhnya untuk lu jalanin gitu. Jadi lu keluar kerja dulu baru ketemu gua lagi. Aku digituin sama teman-temanku. Solusinya berarti resign. Iya. Betul. Aduh. Dan jangan takut. Nah mungkin itu masih ada ketakutan sih dalam diri. Jadi gimana ya nanti ya kalau nggak jalan segala macam. Tapi percaya deh. Maksudnya ketika kita punya niat baik, Allah juga pasti akan meluruskan rezekinya, insya Allah. Amin. Kalau niatnya Jadi Mama deh. kalau niatnya pengen kaya tuh termasuk itu gak sih? Yang baik gak sih? Niat yang mulia loh Oh, itu. niat yang Karena mulia. kalau kita kaya kan nanti kita bisa sering bersedekah ya Oh kan. iya betul. Amin dong. Berarti aku niatkan aku pengen Iya. kaya, jadi aku pengen berusaha gitu. Iya betul. Makanya aku excited banget karena aku punya aku punya overthinking di situ gitu dan akhirnya tuh ditemukan sama Mbak Lira yang akhirnya punya brand sendiri gitu. Yang nggak tahu apa-apa ya. Yang dari Iya, nol. yang memang mau bener-bener dari nol Iya, gitu. iya. Bisa kok. Berarti kalau Mbak Lira bisa, aku juga bisa dong. Ya jadi ibarat kalau sekarang punya kerja gaji utamanya kan buat kehidupan. Ya udah sehat asalnya buat jajan. Kok nanti ya udah sepenuhnya. Oke. Kalau Mbak Lira bisa, Jadi aku bisa. ngeracunin. Bestie-bestie UMKM juga pasti bisa dong. Iya, bisa dong. Yeay. Semangat. Gimana Besti? Seru kan obrolan kita hari ini? Seru nggak? Mentang-mentang puasa nih lemes nih. Seru nggak? Terima kasih untuk Mbak Lira. Sama-sama. Pokoknya kita harus ketemu lagi, kita mau ngobrol lagi. Kedepannya aku pengen tahu Jena and Kaya tuh seperti apa. Akan melalang buana kemana lagi setelah ini. Aku pengen tahu update itu dan semoga kita dikasih kesempatan lain hari Iya. bisa ngobrol di sini. Oke, siap. Terima kasih ya waktunya. Sama-sama Mbak Lira. Nah, buat bestie-bestie UMKM di sini, kalian pokoknya jangan lupa untuk terus nonton Insting Inspirasi Penting di channel YouTube Kemenkop UKM dan jangan lupa untuk like, subscribe dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.